Kama annal 'abda la yadkhulul jannah bi'amalih, sebagaimana seorang hamba itu dia tidak masuk surga dengan amalnya. Walakin bimaghfiratillah wa rahmatih, tetapi dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Nah, sama halnya dengan ma'rifat tadi. Kita kadang akan dapat ma'rifat dengan amal kita, tetapi kita dapat ma'rifat dengan ampunan dan rahmatnya Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal mujahadatu alamatu sidqi iradatil abdi wa sababu naili rahmatih la listihqaqi ma'rifatih. Adapun mujahadah itu artinya kita membersihi diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Lalu kita perhiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, dengan memperbanyak zikir sekian ribu. Nah, itu mujahadah, itu hanya sebagai tanda jujurnya kehendak si hamba untuk ma'rifatullah. Tanda. Dan itu merupakan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan sia-sia. Kita banyak bacaan, kita banyak wirid, kita menahan nafsu. Itu bukan sia-sia. Itu tanda kita benar-benar hendak dekat dengan Allah. Itu tandanya. Bukan itu untuk mendapatkan haknya ma'rifat. Orang berzikir sekian ribu, orang melatih diri dengan macam-macam latihan, itu tanda dia benar-benar hendak. Bukan itu sebagai menuntut hak ma'rifat. Nah, itu kada bisa. Kama annal 'abda la yadkhulul jannah bi'amalih, sebagaimana seorang hamba itu dia tidak masuk surga dengan amalnya. Walakin bimaghfiratillah wa rahmatih, tetapi dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Nah, sama halnya dengan ma'rifat tadi. Kita kadang akan dapat ma'rifat dengan amal kita, tetapi kita dapat ma'rifat dengan ampunan dan rahmatnya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga oleh amalnya. Ujar sahabat, pian wahai Rasulullah, kayak itu juga kan? Ujar Nabi, aku pun demikian. Tetapi Allah meliputi akan daku dengan rahmat dan ampunannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waqad qil ma'rifatullah jannatun mu'ajjalah. Dikatakan oleh para arifin, disebut dalam kitab Taqribul Usul, bahwasanya ma'rifat itu adalah surga yang disegerakan di alam dunia. Nah, surga itu kada bisa kita masuk hanya dengan amal kita, tetapi kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Imam Ghazali mencontohkan apa bedanya amal dengan rahmat itu. Mencontohkan, kalau kita misalnya disuruh orang jaga malam, ujar orang ikan jaga malam mulai jam 8 sampai subuh, jaga akan rumah. Tontong jaga malam diberi orang dia 100.000. Nah, ini 100.000 ini ngarannya upah jaga malam. Upah jaga malam sesuai, mulai habis isya sampai subuh jaga diberi 100.000, itu upah. Nah, kalau orang yang jaga malam ini dari habis isya sampai subuh
diberi oleh tuan, diberi oleh yang menyuruh nih, diberi duit 10 juta, diberi mobil, diberi rumah. Ini upahkah atau kasih sayang yang menyuruh itu? Upah kada itu kalau jaga malam. Nah, kita sembahyang 5 waktu sehari semalaman. Kalau itu dengan upah paling-paling 100.000 upahnya. Tapi kita sembahyang 5 waktu itu diberi Allah surga. Nah, upahkah atau kasih sayang Allah kah surga itu? Tentu kasih sayang, bukan upah. Kalau upah 5 waktu paling-paling 100.000 diupah orang. Puasa. Berapa upahnya puasa? Mengqada'akan orang mati puasa. Paling 100.000 diberi orang sehari puasa. Nah, itu upah puasa. Allah mengganjar orang puasa dengan surga. Nah, upah kali itu atau rahmat kan adanya? Nah, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita dengan amal, kita kadang-kadang bisa masuk surga. Kadang kau mencapai, kadang sesuai amal kita untuk dapat surga. Nah, jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, demikian pula halnya ma'rifatullah itu. Bagaimanapun kita mujahadah, bagaimanapun kita melatih diri, mensucikan diri, memperbanyak wirid, itu kada cukup untuk bayar ma'rifatullah. Kalau Allah beri kita ma'rifat, itu ngarannya rahmat Allah dan semata-mata kemurahan Allah, bukan harga sebuah perjuangan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Nihayatul Qurab disebutkan kisah. Nah, ini kisah seorang pemuda yang fakir, miskin, hendak meminang putri raja. Hendak naik ke tempat raja. Apa kabar raja? Ulun hendak meminang anak pian, melamar anak pian. Raja orang pintar, ujar raja, bisa, boleh. Tapi jujurannya permata. Ngaran permatanya itu Bahraman. Itu hanya ada di istana Kisra. Nah, kalau ikan bisa menjujur anakku dengan itu, silahkan kawin. Raja kada menolak, kada, cuma jujurannya permata nang ada di istana Kisra. Ujar si pemuda itu, lain pada di istana, di mana andaknya? Itu ada di tengah laut, di dasar laut. Di dasar laut. Kalau ikan dapat itu di tengah laut, dalam laut lagi, kamu bawa ke sini, ambil anak. Si pemuda yang fakir ini berangkat ke laut membawa timba. Bawa timba. Ditimba laut. Timba bawa ke pinggir, timba bawa ke pantai, timba bawa ke pantai. Anak mencari permata tadi. Nah, kemudian di situ si iwak-iwak yang di laut ini tahu, bah, di iwak ini mau karing laut bahaya kita nih. Ini kalau karing laut ini bahaya kita. Iwak melapor kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak apa hamba engkau nih? Menimba laut untuk mencari permata Bahraman itu. Ringkas cerita, biar Tuhan ambilkan permatanya sudah. Ambilkan permatanya, keluarkan, hendak di pantai. Nah, ringkasnya permata muncul di pantai itu. Muncul di pantai. Nah, sekarang si fakir sudah dapat permata Bahraman itu. Nah, dapatnya si fakir dengan permata Bahraman ini apakah karena dia menimba laut atau karena rahmat Allah itu? Kalau menimba seumur hidup, habis umur kada mayu. Tapi menimba itu perlunya apa? Itu alamatun lisidqil iradah, itu tanda bahwa dia bujur-bujur hendak. Bujur-bujur hendak. Allah ditimba. Padahal ada sesuai timbaan itu dengan permata itu. Nah, ini contohnya bahwa kita mendapatkan ma'rifatullah. Sekecil apapun ma'rifat yang kita dapatkan, serendah apapun ma'rifat yang kita dapatkan, itu bukan daripada usaha kita, bukan dari amal ibadah kita. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام